Di sini saya akan menjelaskan bisnis usaha Kopi Os. Jadi Kopi Os merupakan bisnis milik 6 orang mahasiswa di Universitas Pasundan. Kopi Os ini bergerak di bidang minuman, yaitu kopi. Lalu bisnis ini juga berlokasi di Taman Sari, Kota Bandung. Adapun juga visi yang kami inginkan, yaitu mengajak semua kalangan masyarakat untuk lebih mengenal serta meningkatkan minat untuk mencintai hasil kopi petani lokal. Guna tercapainya visi tersebut, Kopi Os menjalankan beberapa misi. Yang pertama, membuat dan mengolah biji kopi dari petani lokal asli. Yang kedua, mengedarkan kopi yang terbuat dari biji kopi petani lokal asli. Yang ketiga ada membuat kopi petani lokal yang lebih mengesankan atau lebih kopi-kopi yang menjadi lebih praktis. Lalu yang keempat ada menciptakan kopi yang unik dalam hal rasa. Lalu ada struktur organisasinya. Yang pertama ada saya sendiri, Regatan, sebagai yang ada di bidang SDM-nya. Yang kedua ada Ikhlas Trinatanur sebagai manajemen operasi dan ditemani oleh Depan Mahardika. Lalu ada di bidang marketing ada Vicky Pujianto dan juga Sukamat Hadiwibowo. Dan yang terakhir ada di dalam bidang keuangan, yaitu Nendi Sukendi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran pada Kopi Os. Kopi adalah salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Permintaannya yang tinggi memberikan peluang besar bagi para pengusaha dan produsen kopi untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, untuk berhasil dalam industri ini diperlukan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif. Promosi yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan visibilitas produk kopi. Strategi promosi dapat mencakup penggunaan media sosial, iklan digital, dan kampanye pemasaran konten. Media sosial seperti Instagram dan TikTok adalah platform yang ideal untuk menampilkan produk kopi dan menceritakan kisah di balik produksinya. Kualitas adalah faktor penentu dalam kesuksesan produk kopi. Produsen harus memastikan bahwa mereka menggunakan biji kopi berkualitas tinggi dan menjaga standar produksi yang ketat. Selain itu, inovasi dalam produk kopi juga dapat menarik konsumen. Misalnya, pengenalan varian baru seperti kopi dengan tambahan rasa dapat meningkatkan daya tarik produk. Strategi pemasaran produk Kopi Os melalui media sosial dan word of mouth. Pemasaran produk kopi di era digital membutuhkan pendekatan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku konsumen. Produk Kopi Os dengan kualitas dan cita rasanya yang khas dapat memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta metode pemasaran word of mouth untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Instagram sebagai faktor visual. Instagram adalah platform yang sangat efektif untuk memasarkan produk Kopi Os karena sifatnya yang sangat visual. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penggunaan fitur Stories dan Reels. Fitur Stories dan Reels di Instagram memberikan peluang untuk menciptakan konten yang lebih interaktif dan dinamis. Stories bisa digunakan untuk berbagai momen-momen di balik layar seperti proses roasting kopi atau kegiatan lainnya. Reels dengan durasi yang lebih singkat dan format video yang menarik dapat digunakan untuk membuat tutorial pembuatan kopi atau memamerkan berbagai varian kopi. TikTok sebagai sarana konten kreatif dan viral. TikTok menawarkan peluang unik untuk menjangkau audiens yang lebih muda dan dinamis melalui konten video pendek yang kreatif dan berpotensi viral. Membuat konten menarik dan menghibur. Konten yang menghibur dan efektif cenderung
lebih mudah viral di TikTok. Video pendek tentang cara membuat kopi unik, tantangan terkait kopi, atau eksperimen rasa kopi dapat menarik perhatian pengguna dan menghibur. Konten yang menghibur dan efektif cenderung lebih mudah viral di TikTok. Video pendek tentang cara membuat kopi unik, tantangan terkait kopi, atau eksperimen rasa kopi dapat menarik perhatian pengguna. Pemasaran word of mouth atau WOM, word of mouth, tetap menjadi salah satu metode pemasaran yang paling efektif karena rekomendasi pribadi memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian konsumen. Berikut cara mengoptimalkan WOM untuk Kopios. Yang pertama ada menciptakan pengalaman konsumen yang positif. Memberikan pengalaman konsumen yang luar biasa adalah langkah pertama dalam mendorong WOM. Kualitas produk yang tinggi, layanan pelanggan yang responsif, dan interaksi yang ramah akan membuat konsumen lebih cenderung merekomendasikan Kopios kepada teman-teman dan atau keluarga mereka. Adapun tantangan dalam pemasaran kopi yaitu meskipun peluang dalam industri kopi sangat besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Persaingan yang ketat adalah salah satu tantangan utama. Banyaknya merek kopi yang beredar di pasaran membuat produsen harus terus berinovasi dan menjaga kualitas agar tetap kompetitif. Selain itu, fluktuasi harga biji kopi di pasar dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Tantangan lainnya adalah perubahan preferensi konsumen. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan akan kesehatan, banyak konsumen yang mencari produk kopi yang lebih sehat, seperti kopi organik atau kopi dengan kandungan gula rendah. Kesimpulannya adalah pemasaran produk Kopios melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta metode word of mouth dapat memberikan dampak signifikan terhadap visibilitas dan penjualan produk. Dengan menciptakan konten visual yang menarik, memanfaatkan influencer, dan mendorong partisipasi audiens, Kopios dapat mengembangkan kehadiran yang kuat di pasar. Selain itu, pengalaman konsumen yang positif dapat memperkuat pemasaran word of mouth, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi produk Kopios. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Jadi dalam bisnis Kopios tuh aspek produksi dan pembelian sangat penting. Metode produksi yang dilakukan itu dapat meliputi pemilihan biji kopi yang berkualitas, proses roasting yang tepat, dan penggunaan peralatan yang efisien. Untuk peralatannya tuh kita ada seperti mocha pot, dan untuk menggiling kopinya itu ada kayak grinder coffee, dan seperti botol-botol milian gitu untuk mengukur kadar air dari espresso kopinya. Sementara itu dalam pembelian, manajemen stok biji kopi dan bahan baku perlu diperhatikan untuk memastikan ketersediaan yang cukup tanpa menyebabkan pemborosan. Jadi kita tuh di sini udah mempunyai supplier khusus untuk pemilihan biji kopi ini untuk mementingkan dari segi kualitas kopi kita. Dan untuk strategi pengadaan yang baik juga bisa membantu bisnis Coffee House ini dalam mendapatkan bahan baku dengan harga yang bersaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan Kopios. Data penjualan Kopios di bulan Mei. Pada 6 Mei, Kopios menghasilkan 264.000. Terus pada 9 Mei, Kopios mendapatkan 180.000. Terus selanjutnya di tanggal 16 Mei, yaitu Kopios mendapatkan 36.000. Ya, ada penurunannya. Terus lanjut ada data penjualan Kopios di bulan Juni. Di bulan Juni pada tanggal 2 Juni Kopios mendapatkan 13.000. Terus di tanggal 5 Juni Kopios mendapatkan 13.000 lagi. Terus di tanggal 6 Juni Kopios mendapatkan 26.000.
Terus selanjutnya Kopi OS di tanggal 15 Juni itu mendapatkan 104.000. Aspek SDM di dalam Kopi OS itu ada 4. Yang pertama, ketua. Tugasnya yaitu menciptakan inovasi dan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu menjaga kekompakan anggota dan menambah relasi. Selanjutnya yaitu operasi. Tugasnya yaitu mencatat dan memastikan kesediaan bahan baku. Dan selanjutnya yaitu mengawasi kegiatan produksi dan mencatat kegiatan pembelian bahan baku. Yang ketiga yaitu keuangan. Tugasnya yaitu mencatat pengeluaran pembelian alat ataupun bahan baku. Yang selanjutnya yaitu mencatat penjualan produk, membuat laporan keuangan harian, mingguan ataupun bulanan. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu pemasaran. Tugasnya yaitu menciptakan inovasi dan membuat keputusan. Yang selanjutnya yaitu menjaga kekompakan anggota, dan yang terakhir yaitu menambah relasi. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai future plan ya, atau rencana kedepannya Kopi OS itu akan seperti apa, atau kegiatan Kopi OS itu kedepannya akan seperti apa. Yang pertama itu ada membuat berbagai macam produk ya. Yang seperti yang kita tahu sekarang itu kan Kopi OS baru satu varian, yaitu karamel macchiato. Nah, kedepannya kita akan mengembangkan berbagai macam produk dan variannya seperti apa gitu. Terus yang kedua ada memulai berjualan di platform GoFood ya, dimana kita telah membuat akunnya juga seperti itu. Yang ketiga, membuat konten-konten yang menarik dan edukatif. Yang dimaksud konten yang menarik dan edukatif ini, kita akan menjelaskan juga manfaat kopi untuk kesehatan juga ya, seperti itu. Yang keempat, ada mendaftarkan bisnis di Super App. Itu sebenarnya kita setelah mendaftarkan di Super App ini ya, tinggal menunggu verifikasi dari aplikasinya. Yang dimana nama aplikasinya itu ada MP Store. Nah, bisnis OS itu, Kopi OS ini tuh telah didaftarkan di aplikasi itu gitu. Telah ya melakukan berbagai persyaratan. Tinggal menunggu verifikasi di pihak aplikasinya. Yang kelima itu mencari supplier utama. Sebenarnya kita itu udah ada di Biji Kopi ya. Biji Kopi itu kita telah mempunyai pilihan utama, cuman itu belum bisa menjadi supplier utama. Nah, untuk kedepannya kita akan mencari supplier utama itu agar lebih gampang lah dalam meracik kopi. Yang keenam, ada rencana kita mengenai membuat kopi kemasan, dimana itu seperti kopi saset gitu. Nah, rencana kita tuh Kopi OS akan dibikin dalam bentuk saset seperti itu. Yang ketujuh itu ada mencari lokasi tetap untuk kegiatan produksi. Nah, kita itu pengennya punya ya tempat buat produksian lah, seperti kafe seperti itu. Dan yang terakhir, kita ada kerjasama dengan Trial Holdings ya. Jadi kita tuh ada project yang namanya Kopi OS X Alamanda. Nah, itu tuh project kita dalam yang bentuknya tuh kerjasama antara brand kita ya Kopi OS dengan pihak Delica Alamanda. Kerjasamanya tuh dalam pembuatan taman wisata seperti itu. Lebih jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan. Halo sahabat OS semuanya, balik lagi bersama aku, salah satu anggota dari Kopi OS ya. Di sini aku pengen ngejelasin project kita guys, yang tadi disebutin di presentasi PowerPoint ya oleh salah satu teman aku. Jadi project ini tuh bernama Kopi OS X Alamanda ya. Bagaimana keseruannya? Kita mulai. Sahabat OS semuanya ya. Jadi secara garis besar ya, Kopi OS X Alamanda itu adalah project kerjasama antara brand kita ya, yaitu Kopi OS dengan pihak Delica Alamanda. Kerjasamanya dalam hal apa tuh? Kerjasamanya dalam pembuatan taman wisata yang di dalamnya ada kolam renang, terus ada kafe
cafe ya, ada penginapan juga, terus ada camping groundnya juga, pokoknya banyak jenisnya ya. Jadi seperti itu garis besarnya tuh. Kopi Os X Alamanda itu adalah proyek kerjasama antara kita dengan pihak Desa Alamanda dalam pembuatan taman wisata ya. Untuk pembuatan taman wisatanya ini kita ada di daerah Cipatat Padalarang ya, tempatnya di situ. Oke, untuk tujuannya kenapa sih kita membuat proyek ini gitu? Kita tuh ingin memfasilitasi masyarakat di sini ya, karena dilihat dari daerahnya itu sangat jauh ke perkotaan ya. Nah, tujuannya kita membuat taman wisata ini berupa kafe, berupa penginapan, berupa camping ground itu ya. Kita tuh tujuannya ingin memfasilitasi masyarakat di sini dalam hal ya rekreasi lah. Jadi mereka bisa tidak perlu jauh-jauh ke kota lah ya. Kita fasilitasi di sini ketika mereka ingin berrekreasi ya. Seperti itu teman-teman. Untuk denahnya ya, untuk gambaran taman wisatanya nanti aku jelasin. See you. Oke guys, jadi seperti itu ya penjelasannya tadi secara garis besar proyek kami ya, proyek Kopi Os X Alamanda ya, seperti itu. Jadi kita tuh akan bikin sebuah taman wisata. Di belakang aku aja udah ada hotel ini, calon hotel nih. Ini baru nyampe lantai 3 bos. Rencananya kita bikin sampai lantai 8. Seperti itu ya. Jadi ditunggu aja guys hasilnya Kopi Os X Alamanda. Nanti kalian pada datang ke sini, oke? Di launchingnya. Tanggalnya tentu masih kita rahasiakan ya. Nanti pokoknya kita infoin lebih lanjut lagi. Jadi seperti itu guys. Penjelasan singkat tentang proyek kami Kopi Os X Alamanda. Sekian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, oke? Dadah.